Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dari kelas Pendidikan Teknik Mesin A 2023 akan mempresentasikan materi presentasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas kami. Oke, sebelum kami memaparkan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri dahulu. Pertama-tama, saya Ahmad Dimas Firmansyah dengan NIM 2305052401. Selanjutnya nomor 2, silakan. Yang kedua, saya perkenalkan Mikael Bernardino dengan NIM 2305052402. Selanjutnya nomor 3, silakan. Perkenalkan, nama saya M. Maulana Rozak dengan NIM 2305052403. Nomor 4, silakan. Perkenalkan, nama saya Kutsa Alafifi dengan NIM 23050524004. Langsung saja menuju materinya, yaitu pertama-tama ada pengertian presentasi yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh yang bertugas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian presentasi. Presentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, program, layanan, produk, dan lain-lain kepada audiens tertentu. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan proses untuk memperkenalkan, menyajikan, dan mengemukakan sesuatu hal dalam bentuk diskusi ataupun forum, sehingga bisa dikatakan bahwa presentasi adalah salah satu bentuk kegiatan komunikasi publik atau berbicara di hadapan publik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berbagai informasi pada publik. Jadi pengertian presentasi secara umum yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau ide kepada audiens tertentu dalam bentuk diskusi maupun forum. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ada tujuan presentasi yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh yang bertugas. Silakan. Presentasi memiliki tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi. Pemateri dapat menyampaikan materi kepada audiens secara jelas. Yang kedua, merumuskan ide. Audiens diharapkan dapat mencetuskan ide-ide sesuai keinginan presentasi. Yang ketiga, meyakinkan audiens. Pemateri dapat meyakinkan audiens dengan suatu gagasan audio-visual. Yang keempat adalah menghibur. Menghibur pemateri. Pemateri dapat melakukan menghibur kepada audiens. Yang kelima, menginspirasi dan memotivasi. Ini jelas untuk menginspirasi dan memotivasikan audiens. Yang keenam adalah promosi. Presentasi juga dapat menjadi sarana promosi untuk sebagai suatu produk. Oke, itu tadi adalah beberapa tujuan presentasi. Lanjut ke slide berikutnya. Ada struktur presentasi yang benar. Oke, struktur presentasi yang benar ada 3. 1. Pembukaan. Pembukaan presentasi adalah bagian terpenting yang jangan sampai Anda abaikan. Di dalam bagian ini, Anda diharuskan bisa mencuri perhatian dari audiens agar tertarik mendengarkan materi sampai selesai. Presentasi ini biasanya memakan waktu 10 hingga 15% dari keseluruhan waktu presentasi. Yang kedua, isi presentasi adalah poin penting yang harus Anda sampaikan, di mana di bagian ini dijelaskan pokok materi yang Anda bawakan. Selain itu, ada pula poin pendukung yang harus dipaparkan agar audiens dapat memahami soal poin utama yang tersampaikan. Yang ketiga, kesimpulan dari atas 2 bagian yaitu rangkuman poin yang sudah tersampaikan.
kemudian penutup. Pastikan Anda membuat kalimat-kalimat penutup yang bisa memberikan kesan untuk audiens. Menurut saya, pembukaan presentasi itu seperti memberikan salam, menyapa audiens, memperkenalkan diri, dan menanyakan kabar atau masalah yang sedang dihadapi audiens agar menjalin interaksi kepada audiens tersebut. Yang kedua, isi presentasi menurut saya adalah poin penting yang harus kita sampaikan seperti di mana letak posisi materi dan isi materi yang kita bawakan. Selain itu, ada pula poin pendukung yang harus dipaparkan agar para audiens dapat memahami soal poin utama yang tersampaikan. Apa itu poin pendukung presentasi? Ditunjukkan untuk mendukung poin utama. Dan pendukung yang disampaikan haruslah menjadi sumber energi bagi orang yang mendengarkan, bukan hanya menambah pengetahuan bagi audiens, tapi juga harus dapat menggerakkan audiens atau seseorang untuk bertindak. Kesimpulan, menurut saya, kesimpulan itu adalah hasil akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dari sebuah tulisan. Kesimpulan ini merupakan keputusan yang diperoleh dari metode berpikir secara induktif atau deduktif. Oke, apakah sudah? Sudah. Jadi sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya pemateri untuk memperhatikan struktur-struktur presentasi agar supaya presentasi yang dipaparkan bisa berjalan dengan baik. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada jenis-jenis presentasi. Pertama, ada presentasi impromptu atau dadakan. Seperti namanya, presentasi ini dilakukan tanpa ada persiapan yang matang dari pembicara atau pemateri. Umumnya disampaikan dalam pembicaraan langsung atau informal. Dalam hal ini, pembicara dituntut spontan untuk menyampaikan informasi. Kedua, ada presentasi manuskrip atau naskah. Untuk jenis yang selanjutnya, yakni presentasi manuskrip atau naskah, di mana pembicara akan menyampaikan informasi dengan membaca naskah yang sudah disiapkan. Ketiga, presentasi memoriter atau hafalan. Jika tadi ada presentasi manuskrip yang di mana pembicara menyampaikan informasi dengan membaca naskah, berbeda dengan presentasi memoriter ini atau menghafal, di mana pembicara sudah menyiapkan materinya dan menghafalkannya. Meskipun demikian, jenis presentasi ini juga memiliki kelemahan. Ketika tiba-tiba melupakannya, maka otomatis presentasi yang telah disampaikan akan mengalami kegagalan. Jadi perlu diperhatikan, ketika menggunakan jenis presentasi memoriter atau hafalan, maka si pemateri diwajibkan untuk menghafalkan materi yang akan disampaikan. Jika tidak, maka bisa-bisa si pemateri akan blank, yang menyebabkan presentasi yang akan dipaparkan oleh si pemateri akan gagal. Keempat, presentasi ekstemporer atau sudah dipersiapkan. Nah, presentasi ekstemporer ini bicara sudah melakukan persiapan sebelumnya. Bagian garis besarnya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ketika presentasi. Dalam prosesnya, pembicara juga bisa melakukan kontak dengan audiens sehingga informasi yang disampaikan lebih maksimal. Jadi tidak hanya ceramah saat presentasi, si audiens atau si presentator bisa menyapa atau berkontak dengan si audiens agar menimbulkan perdiskusian atau diskusi antar dua pihak. Nah, selanjutnya ada teknik presentasi yang perlu diterapkan, akan dijelaskan oleh yang bertugas. Silakan. Beberapa teknik presentasi yang perlu diterapkan. Yang pertama adalah memorized presentation. Memorized presentation ini adalah salah satu teknik yang cocok yang membutuhkan bimbingan mengenai produk. Seakan-akan kita guru sehingga akan lebih banyak menjelaskan tentang isi presentasi yang dibuat secara terstruktur. Yang kedua adalah formula presentation. Teknik yang ini yakni formula presentation, di mana akan ada beberapa kelompok prospek. Setiap kelompok nantinya akan diberikan presentasi yang berbeda, tapi isinya bersifat struktur, di mana presentasi ini lebih banyak memorized
presentation. Yang ketiga adalah problem solution presentation. Teknik ini juga bisa digunakan, yakni problem solution presentation, di mana kita akan lebih banyak mendengar prospek kemudian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Di awal akan lebih banyak berbicara, kemudian akan lebih banyak menawarkan solusi. Yang keempat adalah need satisfaction presentation. Untuk teknik ini akan lebih banyak penggalian pada kebutuhan, sehingga akan lebih banyak pertanyaan yang diajukan. Kemudian akan dijawab satu persatu. Selain itu, isi presentasi juga tidak terstruktur, dan untuk memahaminya butuh waktu berhari-hari. Oke, selain ada tadi jenis-jenis presentasi dan struktur presentasi yang baik, di sini ada teknik presentasi yang perlu diterapkan. Nah, ini yang pertama ada memorize presentation, kedua ada formula presentation, ketiga problem solution presentation, dan keempat ada need satisfaction presentation. Oke, selanjutnya. Nah, ketika presentasi pasti harus ditunjang dengan aplikasi yang baik untuk presentasi agar audiens tertarik dengan apa yang kita presentasikan. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan presentasi, yaitu yang pertama ada PowerPoint. Nah, saya kira PowerPoint ini adalah presentasi yang cukup sering digunakan untuk melakukan presentasi, atau bahkan sudah bisa disebut default aplikasi untuk presentasi. Kedua ada Google Slides. Nah, jika PowerPoint itu offline, maka Google Slides ini adalah yang versi online-nya. Ketiga ada Prezi, keempat ada Visma, kelima ada Libre Impress Presentation, dan keenam ada Slido. Oke, itu tadi adalah presentasi mengenai materi presentasi dari kelompok kami. Nah, semoga presentasi yang kami paparkan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman.